Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Gambir dan pada perjalanan kali ini saya akan naik kereta api termahal, tercepat dari kota Jakarta menuju kota Surabaya, yaitu kereta api Argo Bromo Anggrek. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Argo Bromo Anggrek? Rajanya kereta di jalur lintas utara, tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Inilah dia untuk stasiun Gambir pintu selatan ya teman-teman. Penumpang kereta terus berdatangan. Pintu selatan ini dikhususkan bagi penumpang yang boarding dengan cara face recognition. Jadi apabila teman-teman ingin boarding secara manual yang menunjukkan tiket, kalian itu harus ke pintu utara sebelah sana ya. Yuk. Asli ini penumpangnya rame banget. Nah, di stasiun Gambir ini terdapat fasilitas hotel transit ya teman-teman yang ada di atas. Kalian tinggal naik ke tangga ini dan juga fasilitas lainnya berupa kedai-kedai itu lengkap banget. Sehingga apabila kalian mau belanja dulu sebelum kereta berangkat itu bisa banget ya. Kalau untuk tempat boarding dan cetak tiket ada di sebelah sana. Asli, Gambir pagi hari ini rame banget karena ini hari Jumat ya, tanggal 4 bulan Juli. Nah, jadi untuk boarding itu lebih mudah ya teman-teman. Apabila menggunakan face recognition, tidak perlu menunjukkan KTP dan juga boarding pass. Tinggal scan wajah, langsung bisa masuk. Sekarang itu masih jam 7:33 ya, masih lama banget. Kereta api Argo Bromo Anggrek nanti akan disiapkan di jalur 2. Berarti kita naiknya lewat sini teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di dalam stasiun Gambir, sudah menunggu di peron jalur 2, nanti kereta api Argo Bromo Anggrek akan masuk di jalur sebelah kanan saya ya. Dan untuk kereta api Argo Bromo Anggrek merupakan kereta tercepat dari arah Jakarta menuju Surabaya PP dan dikenal juga sebagai rajanya kereta di jalur utara. Secara basic, kereta Argo Bromo Anggrek ini adalah kereta nomor 1 di Indonesia. Namun untuk keberangkatan pagi dari Jakarta ke Surabaya, nomor kedua. Kalau nomor satunya itu dari Surabaya menuju ke Jakarta pagi hari ya. Nah, kereta api Argo Bromo Anggrek juga merupakan kereta termahal di Indonesia saat ini. Dengan harga tiketnya antara Rp670.000 sampai dengan Rp980.000 di kelas eksekutif. Dan kereta kelas eksekutif biasa, hampir mencapai Rp1.000.000 asli teman-teman. Saya lumayan agak kaget juga ya. Tapi untuk kereta api Argo Bromo Anggrek memang memiliki segmen pasar tersebut. Saya cek tiketnya hari ini tanggal 5 Juni 2024. Itu tuh habis sold out semua untuk dari Jakarta ke Surabaya. Mungkin juga karena sekarang ini menginjak waktu anak-anak liburan ya, sehingga traffic kereta benar-benar semuanya rame. Keberangkatan dari Jakarta rata-rata tiketnya sudah habis. Nah, untuk kereta api Argo Bromo Anggrek juga memiliki 2 kelas layanan. Yang pertama ada kereta kelas eksekutif New Generation atau kereta terbaru milik PT KAI, keluaran PT Inka di tahun 2023 dan juga 2024. Dan yang kedua ada kereta kelas Luxury Sleeper sebagai kereta termahal dari arah Jakarta ke Surabaya lewat jalur utara dengan harga tiket mencapai Rp1.700.000-an. Itu lebih gila lagi ya. Nah, untuk kereta api Argo Bromo Anggrek juga akan diberangkatkan dari stasiun Jakarta Gambir pada pukul 8:20 tepat, menempuh waktu perjalanan sekitar 8 jam lebih 5 menit, dan diperkirakan nanti akan tiba di kota Surabaya, stasiun Surabaya Pasar Turi pada pukul 16:25 waktu Indonesia Barat. Sehingga rute perjalanan dari kereta api Argo Bromo Anggrek ini dari Jakarta dia akan menuju ke Cirebon, lalu ke Semarang dan juga ke arah Surabaya. Alhamdulillah untuk kota Jakarta di pagi hari ini benar-benar cerah banget, langitnya biru. Nah, kalau naik kereta saya itu lebih suka menunggu di area atas ya teman-teman, di sebelah sini, karena kita bisa melihat lalu lintas kereta terutama KRL, dan KRL melintas langsung di stasiun Gambir ini kadang ngebut juga ya. Ditambah lagi kita juga bisa melihat Monas, Monumen Nasional.
baru dibilang ini ada KRL yang mau lewat ya. Mungkin ini dari arah Jakarta Kota menuju ke arah Bogor biasanya ya. Entah menuju kemana nih. SF12 kereta katanya. Iya, tujuan Bogor. Jadi untuk KRL tidak berhenti di stasiun Gambir ya teman-teman. Yang masuk di jalur 4 ini adalah kereta api Argo Cirebon teman-teman. Dari stasiun Tegal tujuan stasiun Gambir. Dan sistemnya untuk Argo Cirebon ini tektok ya. Setelah tiba di stasiun Gambir dia akan putar balik haluan lokomotif. Setelah itu akan diberangkatkan kembali. Dan untuk keberangkatan kereta dari stasiun Jakarta Gambir di jam 8-an ini banyak banget ya. Nanti ada kereta api Argo Bromo Anggrek keberangkatan 8.20. Berselang 10 menit, kereta api Argo Cirebon akan diberangkatkan kembali. Di belakang Argo Cirebon ada kereta api Argo Dwi Pangga jam 8.50. Lalu di belakang kereta api Argo Dwi Pangga ada kereta api Taksaka keberangkatan jam 9.20. Dan ada juga keberangkatan kereta api Pangandaran jam 9.30. Sehingga di waktu pagi, stasiun Gambir ini selalu ramai sama penumpang. Ini aja penumpang kereta api Argo Bromo Anggrek udah ramai banget ya teman-teman. Entah mereka ini mau ke Semarang ataupun juga ke arah Surabaya. Dan untuk kereta api Argo Cirebon menggunakan armada K116, K117 dan juga kereta kelas ekonomi K316 ya. Sehingga bisa dibilang ini adalah kakaknya dari rangkaian kereta New Generation atau kereta baru generasi pertama ya. Oke, kereta api Argo Bromo Anggrek sudah masuk di stasiun Gambir. Dan untuk susunan rangkaian, di paling depan itu ada lokomotif. Di belakang lokomotif terdapat kereta pembangkit. Di belakang kereta pembangkit ada 2 kereta luxury sleeper. Lalu di belakang kereta luxury sleeper ada kereta eksekutif 1, 2, 3. Di belakang eksekutif 3 ada kereta restorasi. Dan di belakang kereta restorasi baru kereta eksekutif 4, 5, 6, 7, 8. Saya sekarang duduknya di kereta eksekutif 8 ya teman-teman. Di rangkaian paling belakang. Dan di belakang itu tidak ada pembangkit ataupun juga tidak ada bagasi. Sehingga kita bisa back ride nanti ya selama di perjalanan. Asik sih, naik kereta ngebut bisa back ride juga. Oke, yuk kita masuk ke dalam kereta. Dan saya duduknya di kursi nomor 11A. Sekarang ini saya mendapatkan kereta eksekutif 8 ya. Dengan kode seri armadanya adalah K1023551 SBI. K1 kereta kelas eksekutif ataupun di atasnya.
0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif. 23 adalah tahun pertama dinas di 2023. 51 adalah nomor absennya ya. SBI itu adalah kepemilikan dari sarana rangkaian ini adalah Depo Surabaya Pasar Turi. Lalu TS 220 380 V merupakan tegangan dari pembangkit kerangkaian sebesar sekian, dan BK adalah berat kosong 41.000 kg atau 41 ton. Sehingga untuk kereta eksekutif stainless steel generasi kedua ini memiliki berat atau memiliki bobot yang lebih berat dari kereta eksekutif stainless steel generasi pertama ya. Di sana tulisan MD-nya atau mulai dinas dan lain-lain belum dicantumkan. Lalu di atas sebelah sini itu terdapat sebuah kode trademark. F menandakan bahwa sarana rangkaian kereta ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Nanti kereta api Argo Bromo Anggrek selama di perjalanan bakal ngebut banget, mencapai 120 juga. 45 adalah berat maksimal 45 ton, dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Kereta api Argo Bromo Anggrek juga merupakan salah satu kereta unggulan ya teman-teman. Sama seperti kereta api Argo Wilis, Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, dan juga kereta api Taksaka. Kelebihan dari kereta api Argo Bromo Anggrek ini terutama nanti ada di bagian kereta restorasinya. Terdapat live cooking atau menu makanan yang dimasak langsung oleh chef. Selain itu juga, kereta api Argo Bromo Anggrek setelah berangkat dari stasiun Gambir akan berhenti hanya di 4 stasiun saja. Pertama ada stasiun Cirebon, lalu stasiun Pekalongan, stasiun Semarang Tawang, dan stasiun Bojonegoro saja. Itulah kenapa ya, selain kereta ini ngebut banget, pemberhentian yang sedikit, sehingga waktu tempuh dari arah Jakarta ke Surabaya itu cukup 8 jam lebih 5 menit saja. Bahkan kemarin itu saya sempat mendengar kabar berita dan juga sempat melihat survei dari PT KAI bahwa kereta api Argo Bromo Anggrek ini akan dipercepat lagi teman-teman, menjadi kereta yang berhentinya hanya di stasiun Semarang Tawang saja. Berjalan langsung di stasiun Cirebon, berjalan langsung di stasiun Pekalongan, dan berjalan langsung di stasiun Bojonegoro. Nanti keberangkatan kereta api Argo Bromo Anggrek kalau itu terrealisasi mungkin bisa kurang dari 8 jam. Kita bahas sedikit untuk dari eksterior kereta api Argo Bromo Anggrek ini ya. Nah, untuk Argo Bromo Anggrek memiliki livery mirip seperti Argo Dwi Pangga dan juga kereta api Argo Lawu, namun dia strippingnya itu berwarna pink ya teman-teman. Lalu untuk dari sebelah sini nih, ini ada kondensor AC di bagian depan serta di bagian belakang, dan juga di tengah-tengah sini terdapat tandon air. Sehingga untuk tandon air itu sekarang di kereta eksekutif stainless steel generasi kedua ada di bagian tengah ya. Untuk di sini juga terdapat informasi kereta keberapa. Kelihatan nggak sih? Ini kereta ke-8, namanya Argo Bromo Anggrek. Nah, untuk jenis sambungan pada kereta api Argo Bromo Anggrek ini menggunakan akordeon ya. Seperti ini atau juga operated below. Nah, untuk kereta dengan sambungan seperti ini memiliki keunggulan. Di antaranya ketika keretanya ngebut, itu tuh bisa meredam suara dari luar. Dan juga apabila kondisi hujan deras, airnya tidak akan langsung masuk ke dalam rangkaian kereta. Sehingga apabila dibandingkan dengan sambungan rubber pada kereta biasa, sambungan seperti ini tuh lebih baik lagi ya. Lalu untuk pintu pada kereta api Argo Bromo Anggrek sudah menggunakan pintu otomatis semua. Dengan cara menekan tombol, nanti pintunya akan menutup dengan sendirinya seperti ini. Keren banget ya. Bukan hanya di bagian luar, tapi di bagian dalam juga sama teman-teman. Tuh. Sekarang ini saya nggak sendirian ya, saya bareng sama Gary. Ger, halo. Pertama kali naik kereta unggulan langsung naik Argo Bromo Anggrek. Pertama kali juga naik New Generation ya? Betul. Wah, luar biasa. Luar biasa sekali, beruntung sekali bisa mencicipi kereta api paling tercepat di Indonesia. 8 jam ke Surabaya. Oke. Karena saya berangkatnya berdua, saya nggak duduk di single seat. Dan Ger, nanti selepas dari Gambir, wajib ke kereta restorasi. Kita sarapan. Karena kalau naik kereta unggulan, itu tuh nggak boleh sarapan. Harus sarapan di restorasi jadi. Iya, sambil kulineran. Kapan lagi naik unggulan? Betul, betul, betul.
pada pukul 8:23 ya kita berangkat stasiun Gambir. Ini lambat 3 menitan berarti. Sekarang kita sudah diberangkatkan dari stasiun Gambir ya. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di tujuan stasiun Surabaya Pasar Turi dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini keberangkatan dari kota Jakarta di kereta eksekutif 8 benar-benar udah rame banget sama penumpang teman-teman, asli ya. Walaupun tiketnya hampir mencapai 1 juta, tapi kereta ini tuh rame juga. Mantap sekali. Nah, untuk kereta Argo Bromo Anggrek ini memang pemberhentiannya itu sangat sedikit ya, dan juga waktu tempuhnya yang terbilang paling singkat. Bahkan ke Semarang itu di bawah 5 jam. Biasanya penumpang Argo Bromo Anggrek yang turun di Semarang lumayan banyak. Nanti kita coba lihat juga. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama Penumpangnya PT rame, Kereta Api coy. Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di kereta api Argo Bromo Anggrek yang akan mengantarkan kita dan tujuan. Sekarang kita langsung ke kereta restorasi ya, sebelum penuh soalnya. Good morning, dear passengers. On behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Argo Bromo Anggrek train, which will take us to our final destination at Surabaya Pasar Turi Station. This journey taking about 8 hours, 5 minutes. During the journey, we will also enjoy the beauty of nature and the historical heritage of PT Kereta Api Indonesia, including Pelabuhan Station. We remind you again that this is a smoke-free journey. Therefore, we kindly request you not to smoke in the toilets or on the platforms. Nah, di sini itu ada logo PT Inka ya teman-teman. Sehingga untuk rangkaian kereta stainless steel generasi kedua juga diproduksi oleh PT Inka Madiun. Sekarang saya sudah berada di kereta restorasi. Kereta restorasi pun sama. Ini tuh tinggal ditekan saja pintunya. Nah, nanti kebuka dengan sendirinya. Lalu di sebelah sini itu ada musola ya. Apabila kalian ingin sholat juga bisa nyaman banget di sini. Bisa untuk 1 orang dalam 1 waktu, dan di sini tuh ada kelengkapan sholat ya, seperti mukena, sarung dan lain-lain. Nah, kayak gini. Di sebelah sini juga terdapat sendal untuk kita gunakan mengambil wudhu. Dan ini dia untuk kereta restorasinya ya teman-teman. Di sini tuh ada mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanan, dan khusus di kereta unggulan kereta api Argo Bromo Anggrek, Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Taksaka dan juga Argo Wilis ada chef yang masak langsung. Nah, menu yang dimasak itu ada sei sapi, nasi goreng Parahyangan, bakmi godok Jawa, nasi sapi lada hitam dan lain-lain. Kalian bisa langsung tanya aja ke chefnya atau ke prama yang sedang bertugas ya. Dan ada juga beberapa kursi yang bisa kita gunakan untuk menikmati hidangan. Interiornya bagus ya untuk menu makanan yang terdapat di kereta api Argo Bromo Anggrek atau juga kereta unggulan lainnya. Biasanya lebih banyak teman-teman. Kita bisa lihat. Nah, banyak banget menunya. Dan di sini saya merekomendasikan nasi sei sapi ataupun juga mie godok Jawa. Karena 2 menu ini tidak ada di kereta lainnya. Kalau seperti nasi sapi lada hitam, walaupun dimasak secara langsung di kereta restorasi, tapi ini tuh ada juga di kereta lainnya ya. Terus ada juga chicken salad, platter, cemilan, dan lain-lain. Untuk harganya ini ya, ada di sampingnya. Sekarang kereta api Argo Bromo Anggrek melintas langsung di stasiun Bekasi. Sehingga untuk kereta unggulan ya, tidak ada yang berhenti di stasiun ini teman-teman. Apabila kalian ingin ke Surabaya cepat
dan juga naiknya dari Bekasi, ada alternatif kereta api Sembrani. Jadi selepas dari stasiun Jatinegara, saya langsung ke kereta restorasi teman-teman. Dikarenakan apabila kereta-kereta unggulan macam Argo Bromo Anggrek, Argo Dwi Pangga, apalagi kereta Taksaka, setelah berangkat itu benar-benar banyak penumpang yang mau menikmati hidangan. Karena menu yang disediakan itu banyak ya. Dan juga untuk kereta unggulan yang saya suka apa teman-teman, ketika kalian masuk ke kereta restorasi, melihat interior kereta restorasinya yang mewah seperti kafe kayak gini konsepnya, di dalam sini juga asli wangi banget, wangi masakan. Wah, bener-bener jadi tambah lapar lagi dah. Saya sekarang pesennya di bakmi godog Jawa ya, karena bakmi godog Jawa merupakan salah satu menu favorit saya di kereta unggulan yang tidak boleh kelewatan satu hari pun ketika naik kereta unggulan ini. Bentar dulu, berapa menit? Mana ada 15? Ya paling 5 menit. Bukan pintu dong. Iya, kita ambil ya. Kalau Gary dia sarapannya sama nasi goreng Parahyangan ya. Nah, tampilannya sebenarnya lebih sederhana, tapi ini tuh dimasak langsung di kereta ya teman-teman. Jadi bisa dibilang lebih fresh juga. Berapa harganya, Ger? 40.000. 40.000 ya. Dapat juga kerupuk, saus, dan alat makan. Selamat makan Bapak, selamat menikmati makanan di kereta unggulan. Terima kasih. Biasanya naik Erlangga, Pak. Erlangga. Saya pakai Erlangga jam 11.30 sampai sana 23. Aduh. Karena saya pakai gini jadi semuanya saya kaku. Aduh. Nggak bahaya, tak? Ya bahaya. Satu hal yang saya suka dari kereta restorasi New Generation ini, rasa-rasanya untuk kaca lebih lebar teman-teman. Jadi view keluar itu lebih bagus lagi. Dan di kereta restorasi juga di bawah sini ada colokan listrik ya. Tuh, colokannya ada 4. Jadi kalian juga bisa sambil ngecas di kereta restorasi ini. Sekarang kereta api Argo Bromo Anggrek melintas langsung di stasiun Cikampek ya. Dan stasiun Cikampek ini merupakan ujung sebelah timur dari Daop 1 Jakarta. Dan setelah lepas dari Cikampek, kita akan memasuki Daop 3 Cirebon. Nah, di stasiun Cikampek juga terdapat 2 percabangan ya teman-teman. Kereta api Argo Bromo Anggrek akan mengambil ke arah kiri menuju Cirebon, menuju Daop 3. Dan ada juga percabangan lain yang menuju ke arah kanan sana. Itu adalah percabangan menuju Daop 2 Bandung sampai dengan ke Kroya. Oke, inilah kita berbelok ya ke arah sebelah kiri. Setelah menunggu beberapa waktu, sekarang menu saya sudah tiba. Bakmi godog Jawa, one of the best menu di kereta unggulan. Di sini itu ada irisan ayam, lalu ada sayuran, tomat, ada daun bawang juga. Ditambah lagi kita disediakan cabai hijau ya teman-teman. Bakmi godog ini walaupun memang ketika kita mesen lepas Jatinegara itu udah pasti nunggu agak cukup lama, tapi menurut saya pribadi layak untuk ditunggu juga sih. Cabai hijaunya kita langsung tabur. Kalau saya biasanya request untuk diiris ya teman-teman. Jadi bukan satuan kayak gitu. Langsung saja kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Asli. Seger banget kuahnya. Sayuran. Mie-nya ini lumayan tebal-tebal ya teman-teman. Mantap banget, asli.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 10.41. Kereta api Argo Bromo Anggrek telah tiba di stasiun Cirebon di Daup 3 ya, di pusatnya teman-teman. Dan di sini pemberhentiannya normal untuk naik turun penumpang, serta di sini juga ada pergantian masinis ya. Nah, kita bertemu dengan kereta api Ciremai dari stasiun Semarang Tawang tujuan stasiun Bandung. Yang turun di Cirebon juga ada ya, penumpang Argo Bromo Anggrek. Dan di Cirebon, ini ada depo kereta teman-teman, untuk penyimpanan sarana kereta yang sedang tidak digunakan. Ditambah lagi juga di sana ada depo lokomotif ya. Pemberhentian di stasiun Cirebon, normalnya cuma sekitar 3 menit doang, sebentar banget. Nah, ini dia kereta api Ciremai ya. Kereta dengan 2 kelas teman-teman. Ada kereta kelas eksekutif dan juga kereta ekonomi K316. Masih menggunakan armada mild steel. Tepat sesuai dengan schedule, pukul 10.46 kereta api Argo Bromo Anggrek diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon. Jadi memang berhenti di Cirebon sebentar banget ya teman-teman. Namanya kereta unggulan, dari segi jadwal itu berhenti di stasiun hanya 3 menit saja. Sekarang kereta api Argo Bromo Anggrek melintas langsung di stasiun Cirebon Perujakan. Nah, kalau stasiun Perujakan ini bagi pemberhentian kereta-kereta kelas campuran. Dan setelah lepas dari stasiun Cirebon Perujakan, kita akan mengambil jalur percabangan ke arah lintas utara menuju Tegal dan juga Semarang. Lalu ada juga percabangan lain ke arah kiri menuju Purwokerto sampai dengan ke Kroya. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Argo Bromo Anggrek. Kali ini di Executive New Generation atau stainless steel generasi kedua. Dari desain interior, kereta api Argo Bromo Anggrek ini terlihat elegan sekali, kelihatan mewah, dan mengingatkan saya pada interior kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, untuk kapasitas tempat duduk yang tersedia 50 kursi, semuanya sudah menghadap arah laju kereta, dan warna kursinya ini berwarna merah marun ya, jadi kelihatan berbeda dengan kereta api lainnya seperti Argo Dwi Pangga, Taksaka, Argo Lawu, ataupun juga kereta Lodaya New Generation. Untuk dari segi fasilitas, di atas sebelah sini terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang, ada juga tayangan televisi di ujung depan, belakang, dan di atas 2. Lalu di sebelah sini juga kita bisa lihat ya, penomoran kursinya ini menggunakan LED lampu, jadi kelihatan lebih cakep gitulah. Lalu di sebelah sini juga terdapat sebuah gorden yang bisa kita tutup apabila silau dengan cara menariknya ke bawah, dan apabila ingin membuka lagi tinggal tarik sedikit, nanti akan naik dengan sendirinya. Di sebelah sini juga terdapat sebuah gantungan untuk menggantung pakaian, plastik, dan lain-lain. Maksimal bebannya 5 kg ya. Lalu di sebelah sini ada juga colokan listrik untuk mengisi daya gadget seperti HP, tablet, dan juga laptop. Walaupun tidak ada meja kecil, tapi kita punya space di sini untuk menyimpan botol minuman, cup, dan lain-lain. Nah, dari segi legroom, kereta kelas eksekutif ini udah lega banget ya. Bebas selonjoran, ada juga sebuah kantong untuk nyimpan botol minuman ataupun benda lainnya. Ada footrest atau pijakan kaki yang bisa kita gunakan dan bisa kita atur juga ketinggiannya sesuai dengan kenyamanan. Di sebelah sini terdapat sebuah tombol untuk mengatur reclining, dan ada juga ini nih, meja lipat untuk kita makan ataupun juga bekerja menggunakan laptop dengan beban maksimalnya 3 kg. Nah,
untuk di kereta New Generation ini terdapat panel PIDS ya, yang menunjukkan nanti kereta ini akan tiba di stasiun mana, pukul berapa, kecepatan kereta sekarang 118 km per jam. Untuk suhu ruangannya sekarang ada di angka 25 derajat, dan ada juga tayangan di sini yang memuat informasi kondektur. Lalu juga ada tayangan di sebelah sini ya. Untuk toilet pada kereta stainless steel generasi kedua sama seperti dengan generasi pertama, hanya ada di satu sisi ruangan saja ya. Yang paling dekat adalah kursi nomor 13. Toilet satu toilet pria dengan pintu warna biru, dan untuk toilet 2 toilet wanita berwarna pink ya. Dari segi fasilitas sama aja teman-teman. Kita intip dulu. Untuk menutupnya seperti ini, agak susah sebenarnya ya. Nah, menguncinya di slot. Lalu dari segi toilet, luasnya kurang lebih seperti ini, cukup leluasa ya. Dan di sebelah sini terdapat sebuah tabung sabun, ada juga keran untuk foot washer. Jadi apabila kita putar, ini akan ada air yang mengalir di bawah ya. Lalu ada juga mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Toiletnya kloset duduk, ada tempat tisu, tempat sampah di bawah sini, ada jet shower juga, mengalir dengan normal. Tombol flashnya sebelah sini, lalu ada juga pewangi ruangan, dan sebelah sini terdapat sebuah gantungan untuk menggantung pakaian. Saat lagi kita akan melintas langsung di stasiun Tegal ya teman-teman, dan kita juga bakal bertemu dengan salah satu percabangan lain dari arah kiri. Itu adalah percabangan dari arah Krupuk dan juga dari arah Selawi yang dilewati oleh kereta api Joglo Semarkerto dan juga kereta api Kamandaka. Nah, di stasiun Tegal ini juga ya terdapat sebuah balai jasa kereta atau bengkel kereta. Biasanya di sini mereparasi gerbong-gerbong barang, teman-teman. Nah, itu dia tuh balai jasa Tegal yang di sebelah kiri ya. Itu ada gerbong kereta bagasi, dan di sebelah sinilah stasiun Tegal. Kereta api Argo Bromo Anggrek ini menjadi satu-satunya kereta penumpang yang melintas langsung di stasiun ini. Stasiun Tegal juga sedang ada pembangunan peron tinggi nampaknya. Dan ya, stasiun Tegal.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 12 lebih 7 menit. Kereta api Argo Bromo Anggrek yang saya naiki telah tiba di stasiun Pekalongan. Harusnya jam 12 lebih 7 menit itu kereta ini diberangkatkan ya teman-teman dari stasiun Pekalongan. Berarti keterlambatannya sekitaran 2 menit. Nah, di dalam kereta lumayan dingin. Ketika turun di stasiun Pekalongan asli, langsung gerah banget. Ada juga beberapa penumpang yang turun di stasiun Pekalongan ini dan wacananya Argo Bromo Anggrek nanti akan melintas langsung di stasiun ini. Kita lihat nanti ya. Berhenti 2 menit jam 12 lebih 9. Kita diberangkatkan kembali dari stasiun Pekalongan ya. Di sebelah kiri ternyata ada KLB Rel teman-teman. Nah, apabila teman-teman naik kereta dari arah Jakarta menuju jalur lintas utara seperti Argo Bromo Anggrek, Sembrani, dan kereta-kereta lainnya, lepas dari stasiun Pekalongan itu jangan sampai ketiduran, karena kita bisa menikmati keindahan alam yaitu pantai utara Jawa setelah lepas dari stasiun Kuripan, lalu Pelabuhan, dan juga ke stasiun Krengseng. Jadi salah satu daya tarik untuk pemandangan yang ada di jalur lintas utara ya memang hanyalah pantai utara Jawa sih. Karena setelah itu cuman ya hamparan sawah, perkotaan, dan sebagainya. Hal yang biasa banget. Justru pemandangan pantai inilah salah satu yang luar biasa dan sangat saya tunggu-tunggu. Termasuk juga dengan dia nih. Dia jarang-jarang soalnya naik kereta jalur lintas utara. Nah, salah satu tanda apabila kalian itu mau lewat ke sekitaran pantai utara Jawa, ini ya teman-teman, ada PLTU Batang. Ini sih salah satu titik yang mencolok sekali. Dan gak lama kemudian nanti tuh pantai mulai kelihatan.
Sekarang ini kereta api Argo Bromo Anggrek akan lintas langsung di stasiun Semarang Poncol, yang dimana stasiun ini merupakan pemberhentian untuk kereta-kereta campuran kelas ekonomi eksekutif ataupun juga full ekonomi seperti kereta api Erlangga ya teman-teman. Yang ada di kiri itu adalah rangkaian kereta api Kaligung tujuan Tegal dan kereta api Tawang Jaya tujuan Pasar Senen. Ngapain di sini? Sekarang waktu menunjukkan pukul 13:11 kereta api Argo Bromo Anggrek telah tiba di stasiun Semarang Tawang di kota Semarang. Ini adalah stasiun besar untuk pemberhentian kereta-kereta yang kelasnya tinggi ya. Yang turun cukup banyak, yang naik juga ada teman-teman. Nah, ini baru aja berhenti, udah persiapan berangkat lagi. Gila sih. Stasiun sekelas Semarang Tawang teman-teman. Pemberhentiannya cuma 3 menit aja. Dan di stasiun Semarang Tawang ini sekarang lagi ada pengerjaan perawatan rel ya teman-teman. Itu relnya lagi dikeruk si balasnya dan nanti akan ditambah lagi. Di sebelah sana juga ada rangkaian kereta api Argo Muria ya yang akan berangkat nanti sore sekitaran jam 4-an. Hanya berhenti sekitaran 3 menit. Sekarang jam 13:15 sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Semarang Tawang. Lambatnya sekitaran 3 menit ya teman-teman. Yang ada di jalur 2 itu nampaknya adalah rangkaian kereta Blambangan Express. Nah, di sana ada satu rangkaian kereta ya teman-teman. Dulunya itu merupakan rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek. Salah satu kereta yang menurut saya kenyamanannya itu the best lah. Kita melintas di stasiun Brumbung ya, dan mengambil jalur ke kiri mengarah ke Grombo, Surabaya, Pasar Turi. Itu tadi ada jalur ke sana menuju arah ke Gundih sampai dengan ke Solo Jebres. Sip. Makasih ya. Akhirnya makan siang saya sudah datang. Ini dia nasi sei sapi, salah satu menu terdabes juga di kereta selain bakmi godok Jawa favorit saya. Ini harganya Rp50.000 ya teman-teman. Salah satu menu termahal di kereta. Lalu dalam isiannya ada nasi, lalu ada sei sapi, ada kailan, dan juga ada sambal matah tapi mateng. Nah, oke. Kita coba makan siang dengan menu sei sapi. Ini menu paling best seller sih di kereta unggulan ya teman-teman. Nggak ada lagi di kereta lainnya selain Argo Bromo Anggrek, Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, Taksaka, dan juga Argo Wilis. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Sei sapinya enak. Daging asapnya berasa, dominan rasanya itu asin manis ya. Kailannya ini enak banget. Tambah sambal matah. Cuman hati-hati ya, ini sambalnya agak pedas.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 15:13. Kereta api Argo Bromo Anggrek baru saja tiba di stasiun Bojonegoro. Keterlambatannya sekitaran 4 menit ya teman-teman, karena seharusnya pukul 15:11 kereta Argo Bromo Anggrek jadwal berangkat dari stasiun ini, di stasiun Bojonegoro. Cukup banyak juga tuh penumpang yang turun ya. Dan ada juga tadi beberapa orang yang naik, mungkin penumpang tarif khusus menuju ke arah Surabaya Pasar Turi, harganya mungkin 100 sekian ribu teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek yang saya naiki sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Bojonegoro, dan stasiun Bojonegoro merupakan pemberhentian terakhir sebelum kereta ini tiba di kota Surabaya, stasiun Surabaya Pasar Turi. Tidak berhenti di stasiun Babat ataupun juga di stasiun Lamongan. Nah, sebelum tiba di tujuan akhir, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Argo Bromo Anggrek. Ini adalah kereta nomor 1 di Indonesia. Bisa dibilang menduduki kedudukan tertinggi ya, karena nomornya itu ada di nomor 1, 2, 3, 4. Dan setelah itu nomor keduanya 56 ada di kereta api Argo Wilis. Itulah kenapa kereta api Argo Bromo Anggrek biasa dijuluki sebagai rajanya kereta di jalur utara, sedangkan kereta api Argo Wilis rajanya kereta di jalur lintas selatan ya. Lalu untuk kereta api Argo Bromo Anggrek ini memiliki 2 kelas layanan. Yang pertama ada kereta kelas eksekutif yang saya duduki kali ini dengan harga tiket berkisar antara Rp670.000 sampai dengan Rp980.000. Memang untuk dari harga tiket, kereta api Argo Bromo Anggrek di kelas eksekutif ini tidak bisa dibilang murah ya, karena kereta termahal juga di rute dari Jakarta ke Surabaya untuk kelas eksekutif. Lalu yang kedua ada kereta kelas luxury sleeper, kereta termewah dalam satu rangkaian dengan harga tiketnya sampai dengan hampir 1.700.000-an teman-teman. Nah, jadi apabila kalian ingin kereta yang lebih bagus dibandingkan kereta yang saya naiki kali ini, kalian bisa pilih kereta kelas luxury sleepernya di Argo Bromo Anggrek. Lalu untuk kereta api Argo Bromo Anggrek juga menjadi kereta tercepat dari Jakarta ke Surabaya dengan waktu tempuh 8 jam lebih 5 menit. Sehingga apabila teman-teman mau perjalanan dari Jakarta ke Surabaya tapi lewat darat dengan waktu tempuh tercepat, ya pilihlah kereta api Argo Bromo Anggrek ini. Lalu dari segi sarana armada yang digunakan, menggunakan armada stainless steel generasi kedua atau yang biasa dikenal sebagai kereta eksekutif New Generation. Nah, kereta eksekutif New Generation overall ini sudah lebih baik apabila dibandingkan dengan pendahulunya stainless steel generasi pertama seperti yang digunakan oleh kereta api Argo Wilis, Sembrani, dan kereta-kereta lainnya. Yang saya rasakan untuk kereta eksekutif 8 saat ini, untuk guncangan terbilang cukup nyaman banget malah. Namun ketika dirasa-rasa ini ada sedikit benjol di rodanya karena ada suara duk seperti itu, tapi tidak terlalu berpengaruh pada guncangan ya. Lalu dari segi kekedapan suara, teman-teman sudah tahu kalau kereta eksekutif New Generation ini memang nyaman dikarenakan semua pintu kabinnya sudah otomatis. Sehingga untuk selama perjalanan, pintu kabin itu terus tertutup dan itulah yang membuat kebisingan di kereta ini tidak terlalu bising. Untuk dari segi pendingin ruangan, menurut saya setelannya pas-pas aja sih. Alhamdulillah selama di perjalanan tidak merasakan kepanasan sedikit pun. Untuk dari jam keberangkatan, kereta api Argo Bromo Anggrek sudah pasti enak banget ya, karena berangkatnya jam setengah 9 pagi, jam 8:20, dan tiba di kota Surabaya sore hari sekitaran jam setengah 5 sore. Itulah kenapa kereta api Argo Bromo Anggrek dari Jakarta ke Surabaya benar-benar jadi alternatif yang bagus untuk kalian perjalanan pagi hari ke arah Surabaya. Dan serunya lagi, di perjalanan kita bisa menikmati panorama pantai utara Jawa ya. Dan yang terakhir dari segi okupansi ya, sekarang ini hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, sudah memasuki hari weekend. Ya teman-teman udah pasti tahu lah, hari weekend ditambah lagi sekarang ini bisa dibilang masa-masa anak-anak libur sekolah, sudah pasti okupansi dari kereta api Argo Bromo Anggrek ini penuh teman-teman. Dari depan sampai dengan ke belakang itu udah full seat. Bahkan tadi di Jakarta saya
cek tiketnya di KAI Akses itu tuh udah sold out semuanya. Jadi memang mantep banget ya, walaupun harga tiketnya tidak bisa dibilang murah, tapi ternyata kereta api Argo Bromo Anggrek ini memiliki segmen pasarnya tersendiri. Nah, pertanyaannya, apakah worth it dengan harga tiket mencapai Rp980.000 di kereta eksekutif Argo Bromo Anggrek? Saya balikin lagi ke teman-teman, karena untuk worth it atau enggaknya tergantung dari pandangan kalian. Apabila kalian rasa harganya sudah ketinggian, kalian bisa memilih kereta lainnya yang lebih terjangkau, seperti naik kereta api Dharma Wangsa ataupun juga kereta api Sembrani di kelas eksekutif. Oke lah, mungkin itu aja ya untuk perjalanan naik kereta api Argo Bromo Anggrek kali ini. Sekitar 1 jam ke depan akan tiba di kota Surabaya, di tujuan saya, stasiun Surabaya Pasar Turi. Saya juga mau siap-siap dulu. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Argo Bromo Anggrek akan tiba di stasiun akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Sekarang jam 16:25 tepat ya. Kita sudah memasuki stasiun Surabaya Pasar Turi. Alhamdulillah sudah tiba di kota Surabaya ya. Lihat penumpangnya Argo Bromo Anggrek. Rame banget asli. Gimana rasanya naik Argo Bromo Anggrek? Kesan-kesannya pertama kedinginan. Oh, dingin ya? Dingin sekali, luar biasa. Kedua nyaman sih ya. Kalau untuk cari kenyamanan dan lebih kenyamanan sih ya, mungkin dapat lah kenyamanannya. Terus untuk kecepatan waktunya juga oke, masih bisa ditolerir lah walaupun telat 1-2 menit. Untuk makanannya juga di kereta unggulan juga enak-enak sih ya. Kita tadi udah beberapa ya ada dicoba, walaupun mie godok belum dicoba, tapi nanti next mungkin nyoba mie godok. Karena saya belum makan nasi, jadi belum. Jadi jangan coba dulu mie godok. Itu aja sih paling kesan-kesannya. Kalau untuk perjalanannya mungkin sama seperti kereta-kereta yang lain, nggak ada bedanya. Cuman larinya aja nih agak lebih cepat, 120 km per jam. Udah itu. Oke, thank you. Siap. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, kurang lebih selama 8 jam, dan sekarang saya sudah tiba di kota Surabaya, stasiun Surabaya Pasar Turi. Itu saja barusan untuk perjalanan naik kereta api Argo Bromo Anggrek, kereta rajanya jalur utara, kereta nomor 1 di Indonesia, dan juga kereta tercepat dari Jakarta ke Surabaya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.